أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu senantiasa mengkhianati dirimu sendiri. Lalu Dia kembali kepadamu dengan kasih sayang, dan Dia memperbaiki kesalahanmu. Maka sekarang campurlah dengan mereka, dan carilah apa yang ditentukan Allah bagimu. Dan makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan janganlah kamu bercampur dengan mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Inilah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukumnya bagi manusia, supaya mereka terpelihara dari segala keburukan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे. Alhamdulillah selesai juga PR kakak ya. Alhamdulillah. Masih ada nggak PR kakak yang lain? Enggak ya, cuma satu ini aja PR kakak. Ya udah, beresin buku-bukunya ya, biar nggak kelupaan. Baik ya. Gak kerasa ya, sekarang sudah masuk ke hari 10 puasa. Iya kak, kalau kita niatnya sudah betul-betul ikhlas dan senang hati, insya Allah puasa nggak kerasa berat. Masya Allah, makin kita perbanyak ibadah, makin gak kerasa ya puasanya. Nah betul kak. Nah ayah mau nanya nih, kakak pernah dengar gak 10 hari pertama sampai 10 hari terakhir di bulan puasa banyak banget manfaatnya?
Belum ya. Emang apa manfaatnya? Kakak mau tahu? Mau. Ya sini, ayah kasih tahu, duduk sini nih ya. Nah Kak, ini ada video menarik banget. Penjelasan tentang 10 hari pertama sampai 10 hari terakhir. Yuk kita nonton bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, saya Fazri Umar Faruk akan menyampaikan pembahasan mengenai 10 hari pertama, kedua, dan ketiga di dalam bulan Ramadan. Ini adalah suatu program keluarga Ramadan di mana kita akan menimba hasanah-hasanah mengenai apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan satu sabda dari yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Hazrat Salman radhiyallahu an. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi bersumber dari Hazrat Salman radhiyallahu an bahwa yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ceramah kepada kami pada akhir bulan Sya'ban. Jadi pada masa itu yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datangnya bulan Ramadan, beliau menyampaikan nasihat-nasihat kepada para sahabat beliau tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan tersebut, sehingga para sahabat pun mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan Ramadan itu dengan memahami makna-makna dan intisari yang dikandung oleh bulan suci tersebut. Di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Wahai orang-orang, padamu akan tiba bulan agung yang penuh berkat. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di dalamnya Allah telah mewajibkan puasa untuk kalian semua dan berdiri menunaikan sholat pada malam harinya yang ia nyatakan sebagai tambahan." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu aitkun minan nar." Jadi itu merupakan bulan yang puluhan pertamanya adalah rahmat yaitu belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari yang kedua merupakan magfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang terakhir adalah aitkun minan nar, yaitu menyelamatkan dari api neraka, yaitu suatu hari-hari yang akan menyelamatkan orang mukmin yang menjalankan puasa itu dari api neraka. Kemudian selanjutnya, maka barang siapa yang menjadikan kenyang orang yang melaksanakan puasa, maka Allah akan memberikannya minum-minuman sehingga sebelum masuk surga ia tidak akan kehausan. Maksudnya yang membukakan puasa, memberikan makanan untuk mereka yang berbuka. Kemudian jika kita merenungkan sabda dari yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tentunya melihat sabda beliau bahwa 10 hari yang pertama itu adalah rahmat.
satu hal yang mesti kita pahami mengenai apakah yang dimaksud dengan kata rahmat itu sendiri. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan tentang keadaan-keadaan rohani manusia. Salah satunya adalah nafs ammarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratum bisu." Sesungguhnya hasrat manusia itu senantiasa mendorong kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rahmatnya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang dicari oleh siapa saja yang menempuh suatu ibadah. Dan dalam hal ini adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi rahmat atau karunia ini merupakan sesuatu yang dicari. Karena mengapa? Karena hanya semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala lah maka seseorang itu akan senantiasa terhindar dari keburukan-keburukan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Oleh karena itulah di dalam bulan suci Ramadan ini segenap umat muslim dianjurkan untuk senantiasa memanjatkan berbagai macam doa, terutama satu doa yang dikhususkan untuk bulan Ramadan ini, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yaitu, wahai Allah, sesungguhnya engkau adalah al-afu, yaitu maha memaafkan, dan mencintai maaf, maka sesungguhnya maafkanlah kami, yaitu hambamu ini. Maka dari itu, sebagaimana rahmat ini memiliki suatu kaitan yang sangat erat dengan terhindarnya manusia dari dosa ini, maka dari itu 10 hari pertama itu manusia mengerahkan segenap daya upayanya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tadi, yang akan menjauhkan manusia dari berbagai macam keburukan-keburukan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya bulan puasa ini merupakan laksana modal yang harus dimiliki oleh manusia dan mukmin pada khususnya untuk menghadapi bulan-bulan selanjutnya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, yang mulia Rasulullah SAW dalam salah satu kesempatan pun bersabda bahwa bulan Ramadan telah tiba dan di dalamnya pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup, dan di dalamnya syaitan dibelenggu. Terkutuklah orang yang mendapatkan bulan Ramadan sementara dia tidak dimaafkan, dan apabila dia tidak dimaafkan di bulan Ramadan, maka kapan dia akan dimaafkan? Jadi sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala tentang bulan Ramadan ini untuk memudahkan manusia, karena ini merupakan suatu sarana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita melaksanakan suatu ibadah yang kolektif untuk memajukan kerohanian kita secara bersama. Kemudian beranjak pada 10 hari yang selanjutnya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu wa awsatuhu maghfirah, yakni 10 hari yang berada di pertengahan itu merupakan ampunan. Nah, sebagaimana doa yang tadi diajarkan oleh yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tuhibbul afwa fa'fu anni, maka engkau ini mencintai memberi ampunan, oleh karena itu berikanlah ampunan kepada hamba. Nah, inilah yang diharapkan oleh kita sebagai umat yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
10 hari selanjutnya yang disabdakan oleh yang mulia Rasulullah SAW itu adalah wa akhiruhu aidkun minan nar, yaitu yang akhirnya itu adalah terjauhnya seorang hamba itu dari api neraka. Nah, di sini setelah seorang mukmin itu menempuh hari demi harinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini ia laksanakan semata-mata dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan demi meniti jalan-jalan ketakwaan yang merupakan tujuan utama dari puasa di bulan Ramadan ini, yaitu la'allakum tattaqun. Maka dari itu ia pun menapaki 10 hari yang terakhir, dan mengenai 10 hari terakhir ini banyak sekali sabda-sabda yang mulia Rasulullah SAW, di mana beliau itu menitik beratkan pada upaya yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yaitu hari yang merupakan qadar, di mana hari itu sedemikian rupa kuasanya sehingga bisa memberikan suatu perubahan pada diri manusia untuk kehidupannya kelak. Pembahasan mengenai Lailatul Qadar ini merupakan suatu pembahasan yang sangat luas, dan ada satu surat tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang Lailatul Qadar ini, di mana di dalamnya itu diterangkan bahwasanya lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian di dalam berbagai macam khutbah Hazrat Khalifatul Masih yang beliau sampaikan di dalam kesempatan bulan Ramadan, di bulan-bulan Ramadan ini yang merupakan bulan-bulan untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai Ahmadi dinasihatkan oleh Hazrat Khalifatul Masih di dalam salah satu kesempatan khutbah beliau. Beliau bersabda, ini sangat erat kaitannya dengan hadis yang mulia Rasulullah SAW tadi, karena beliau mencantumkan hadis tersebut, yaitu tentang 10 hari pertama, kedua, dan terakhir di bulan-bulan Ramadan ini, dan beliau menganjurkan kepada para Ahmadi di seluruh dunia untuk berdoa. Jadi beliau bersabda, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang hakiki dan menaungi kita dalam naungan rahmat dan ampunannya, serta kita dapat meraih kemanfaatan dari bulan ini secara kokoh sebagaimana mestinya. Maka di hari-hari ini secara khusus berdoalah untuk jemaat. Semoga Allah Ta'ala membalikkan kejahatan para musuh kepada diri mereka sendiri, dan dimanapun usaha buruk untuk menentang jemaat yang dilancarkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menggagalkan usaha dan makar-makar mereka. Jadi ini kita mesti banyak berdoa untuk kemajuan jemaat di dalam bulan Ramadan ini. Di dalam 10 yang pertama, 10 yang kedua, kemudian apalagi di dalam 10 hari yang terakhir itu. Kemudian beliau bersabda, berdoa jugalah bagi umat muslim. Semoga Allah Ta'ala menghentikan dan menyelamatkan mereka dari berbuat kezaliman dan saling menyerang satu sama lain, dan menyelamatkan kaum muslim yang tulus ikhlas, dan semoga mereka menjadi pengikut dari imam zaman ini. Jadi kita tidak hanya berdoa untuk kemajuan jemaat kita ini, akan tetapi kita berdoa untuk umat muslim pada umumnya. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ruhama'u bainahum, hendaknya kita itu sebagai umat muslim di seluruh dunia itu menampilkan wajah atau keindahan Islam yang sesungguhnya. Dan inilah yang senantiasa didengungkan oleh Hazrat Khalifatul Masih. Dan jemaat kita merupakan jemaat yang terdepan dalam hal ini, yaitu memperlihatkan wajah Islam yang indah yang berdasarkan cinta dan kedamaian. Kemudian terakhir, Huzur bersabda bahwa berdoa jugalah untuk keadaan dunia yang tengah begitu cepat menuju ke arah kerusakan yang sangat besar.
Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada dunia dan mereka dapat mengenal Allah Ta'ala sehingga bisa selamat dari kehancuran ini. Jadi bulan Ramadan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini merupakan anjuran bagi kita semua sebagai segenap mukmin. Kita tidak hanya berdoa untuk kemajuan jemaat kita, kemajuan diri kita, akan tetapi di dalam hari-hari bulan Ramadan ini, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita mendoakan kejayaan Islam. Tidak hanya jemaat kita yang tercinta ini, tetapi juga umat muslim pada umumnya, dan juga mendoakan supaya mereka itu menerima imam zaman, dan juga berdoa untuk keadaan dunia supaya selamat dari kehancuran-kehancuran. Supaya segenap umat manusia itu memahami bahwa pada dasarnya mereka itu adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka harus mengenal siapa gerangan sosok wujud pencipta yang telah menciptakan mereka itu, dan amalan-amalan apa yang harus mereka tempuh untuk meraih kecintaan dari wujud yang telah menciptakannya itu. Jadi inilah yang diharapkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz dalam hari-hari bulan Ramadan yang menurut yang mulia Rasulullah SAW itu dibagi menjadi 3, yaitu awalnya itu adalah rahmat, yang keduanya itu adalah magfirah, dan yang terakhirnya itu adalah keselamatan dari api neraka, yaitu itqum minanar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan karunia kepada kita semua untuk dapat mengamalkan nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah SAW dan Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz ini dengan sebaik-baiknya. Baik pemirsa MTA yang dimuliakan, dimanapun Anda berada, demikian bahasan materi pada kesempatan kali ini di program Keluarga Ramadan ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Iya Kak, jadi nih yang pas Kakak dengar video tadi dijelasin 10 yang pertama itu adalah kita mendapat rahmat dari Allah. Nah yang kedua kita dapat magfirah. Magfirah tau nggak? Ampunan ya. Keren, Masya Allah. Dan hari yang ke-10 terakhir itu menyelamatkan diri dari api neraka kan ya? Masya Allah, betul namanya itqum minanar. Keren Kakak, nyimaknya betul-betul full, keren, ngerti ya? Hehehe, iya ya.